Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan hari ini Ibu dengan kalian siswa kelas 12 IPS dapat bertemu lagi walaupun secara virtual hanya dengan mendengarkan suaranya, tapi mudah-mudahan dalam pembelajaran kita secara online ini tidak menyurutkan semangat kalian dalam mempelajari atau dalam memahami materi pelajaran geografi gitu. Pada hari ini kita akan menjelaskan atau Ibu akan menjelaskan tentang konsep wilayah dan tata ruang, di mana akan menjelaskan tentang atau lebih menekankan pada materi perwilayahan atau regionalisasi. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep wilayah dan jenis-jenis wilayahnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang perwilayahan atau regionalisasi. Sebelum Ibu masuk materi, jangan lupa kalian mencatat materinya, karena nanti di akhir pertemuan catatan tersebut akan dikumpulkan dan akan Ibu jadikan sebagai nilai tambahan gitu ya. Nah, adapun di sini kompetensi intinya kalian dapat memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu ada kompetensi yang kedua, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, baik itu secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Lalu ada kompetensi dasar 3.2. Di sini kalian dapat memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, ataupun kabupaten dan kota. Lalu ada kompetensi 4.2, yaitu membuat peta pengelompokan tentang penggunaan lahan di wilayah kabupaten, kota, ataupun provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Lalu adapun tujuan pembelajaran kalian pada hari ini, yaitu apabila nanti sudah selesai menyimak, diharapkan kalian mampu memahami dari konsep perwilayahan itu sendiri. Nah, Ibu mau mereview kembali tentang materi konsep wilayah di minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat perbedaan antara wilayah, daerah, dan kawasan? Sebelum kita masuk ke materi perwilayahan, Ibu ingatkan kembali bahwa wilayah itu merupakan suatu area di permukaan bumi yang dimana memiliki ciri-ciri pembeda dengan wilayah yang lain gitu. Contohnya seperti pada gambar ini ada wilayah pegunungan gitu, dimana wilayah pegunungan ini pasti kan memiliki ciri yang khas gitu apabila dibandingkan dengan wilayah pemukiman gitu. Kalau daerah itu merupakan bagian dari wilayah yang dibatasi oleh batas administratif. Contohnya seperti batas kota, batas provinsi, batas kecamatan, batas kabupaten, batas kelurahan, itu merupakan daerah. Itu. Lalu yang terakhir itu ada kawasan. Kawasan itu merupakan bagian dari wilayah yang dibangun dalam satu tujuan tertentu gitu. Misalnya seperti pada gambar yang ada di sini itu ada kawasan pemukiman. Contoh yang lain itu misalnya seperti kawasan industri. Jadi satu wilayah itu merupakan kawasan industri. Itu untuk perbedaan antara wilayah, daerah, dan juga kawasan. Nah, di sini kira-kira apa sih bedanya wilayah dengan perwilayahan? Apakah sama aja atau beda? Nah, sekarang kita akan bahas. Kalau wilayah itu merupakan bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dengan daerah yang lainnya. Contohnya tadi
wilayah pegunungan dengan pemukiman itu pasti berbeda gitu. Kalau wilayah pegunungan itu terdiri dari gunung-gunung gitu kan, sehingga menjadi satu deretan pegunungan gitu. Sedangkan kalau wilayah pemukiman itu terdiri dari beragam jenis rumah-rumah yang dijadikan sebagai tempat bermukimnya masyarakat di suatu wilayah. Itu merupakan pengertian dari wilayah. Sedangkan pewilayahan atau regionalisasi merupakan upaya pengelompokan dalam suatu wilayah untuk tujuan tertentu gitu. Jadi kalau wilayah itu merupakan areanya, sedangkan kalau perwilayahan itu merupakan pengelompokan atau pembagian wilayah dalam tujuan tertentu. Paham ya mengenai perbedaan antara wilayah dengan perwilayahan. Lalu kira-kira apa sih gunanya perwilayahan ini? Nah, di sini ada tujuan dari perwilayahan. Yang pertama itu untuk memeratakan pembangunan gitu, dimana dari tujuan dari perwilayahan ini supaya tidak terjadi kesenjangan atau perbedaan antara daerah yang pembangunannya bagus dengan daerah yang pembangunannya kurang gitu. Jadi pembangunan ini harusnya adil gitu, antara kota besar dengan kota-kota yang kecil itu harus seimbang gitu. Jangan di kota besar terus dilakukan pembangunan, terus dilakukan pembangunan fasilitas, tapi di kota-kota kecil itu masih kesulitan fasilitas gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia itu kenapa terjadi kesenjangan, karena akses atau transportasi dari kota besar ke kota yang jauh dari ke wilayah yang jauh dari kota besarnya itu membutuhkan biaya yang lumayan besar, sehingga masih terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah gitu ya. Lalu tujuan perwilayahan yang kedua ini pasti memudahkan koordinasi gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah pusat akan mengadakan suatu pembangunan, itu tidak harus langsung ke wilayah terpencil, tapi bisa melalui kota-kota besarnya dahulu gitu. Itu merupakan tujuan dari perwilayahan. Lalu yang tujuan yang ketiga itu ada mensosialisasikan program pembangunan. Itu untuk tujuan perwilayahan. Nah, yang selanjutnya ini ada klasifikasi perwilayahan, hampir sama dengan jenis-jenis wilayah, bahwa pembagian perwilayahan ini ada dua, ada perwilayahan formal dan ada perwilayahan fungsional. Kalau perwilayahan formal ini merupakan pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama, misalnya seperti daerah pertanian, lalu contohnya lagi daerah pegunungan, lalu daerah pemukiman. Itu merupakan contoh dari perwilayahan formal atau pengelompokan wilayah berdasarkan ciri yang sama. Lalu klasifikasi yang kedua itu ada perwilayahan fungsional. Perwilayahan fungsional ini merupakan pengelompokan wilayah yang mempunyai karakteristik berbeda dan biasanya terdapat hubungan atau interaksi antara wilayah tersebut dengan wilayah yang lain. Misalnya misalnya contoh dari wilayah fungsional ini adalah wilayah Jabodetabek, itu dimana wilayah Jabodetabeknya itu sebagai pusat, Jakartanya itu sebagai pusat, sedangkan daerah-daerah di sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi itu merupakan daerah-daerah yang menyangga kehidupan yang ada di Jakarta gitu. Lalu di sini yang selanjutnya itu ada metode perwilayahan. Terdapat dua metode. Yang pertama itu ada penyamarataan wilayah dan yang kedua ada kompleks wilayah. Penyamarataan wilayah itu merupakan regional penyamarataan wilayah atau regional generalization ini merupakan suatu pembagian wilayah menjadi beberapa bagian dengan cara menonjolkan karakteristik tertentu dari wilayah tersebut, atau dalam artian menghilangkan yang kurang dipakainya.
Nanti kita bisa lihat contohnya ya setelah slide yang ini. Lalu metode yang kedua ada kompleks wilayah atau regional classification. Kompleks wilayah ini merupakan suatu upaya untuk mengatur wilayah sehingga dibagi menjadi beberapa bagian ataupun kelas gitu. Jadi kalau penyamarataan wilayahnya itu disamaratakan wilayahnya gitu. Kalau kompleks wilayah itu merupakan suatu upaya untuk membagi wilayah menjadi beberapa bagian atau kelas. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari metode perwilayahan. Yang pertama itu ada penyamarataan wilayah, dimana kalau kita lihat pada gambar yang di sini, ini merupakan contoh gambar yang diambil dari foto udara bahwa suatu wilayah ini terdapat beberapa pemukiman yang emang dia berbeda gitu, baik itu beda tinggi, beda ukuran gitu. Nah, di sini upayanya untuk menyamaratakan wilayah itu dengan cara membangun perumahan yang dimana perumahan ini nantinya akan menyamaratakan ukuran, menyamaratakan bentuk. Itu merupakan salah satu upaya dalam penyamarataan wilayah gitu. Jadi terlihat seragam atau serupa. Kalau gambar yang ini kan masih acak-acakan ya, tapi kalau gambar yang kedua nih sudah enak dilihat gitu, sudah seragam ukurannya. Lalu ini yang metode yang kedua itu ada kompleks wilayah atau pembagian wilayah menjadi beberapa bagian atau beberapa kelas. Nah, di sini Ibu ambil contoh dari kompleks wilayah itu adalah tentang pembagian wilayah fauna di Indonesia yang dibagi ke dalam 3 bagian gitu. Ada pembagian hewan bagian barat, pembagian hewan bagian tengah, dan pembagian hewan bagian timur gitu. Dimana pembagian hewan ini kita sudah pelajari di kelas 2 gitu. Nanti kalian boleh buka catatannya untuk mengingatkan kembali tentang pembagian wilayah fauna yang ada di Indonesia. Selain itu pembagian wilayah juga contohnya seperti di dunia ini kan iklim itu terdapat beberapa jenis ya, tergantung dengan wilayahnya. Ada wilayah iklim sedang, wilayah iklim kutub, wilayah iklim tropis, wilayah iklim tropis. Itu merupakan contoh dari kompleks wilayah atau pembagian wilayah menjadi beberapa bagian. Nah, ini Ibu terdapat contoh yang Ibu ambil dari Google Earth untuk pembagian wilayah. Kita lihat ya, ini mohon maaf belum dipotong karena mepet waktu. Kita lihat dulu ya, disimak videonya. Nah, ini merupakan gambar dari Google Earth untuk wilayah Cijerah gitu, dimana dimana di wilayah Cijerah ini terdapat beberapa pembagian wilayah. Kita lihat pada gambar. Nah, ini merupakan wilayah pemukiman, bahwa kita buktikan gitu ya, kalau misalnya di wilayah Cijerah juga terdapat pembagian wilayah. Yang ini yang kecil-kecil itu merupakan wilayah pemukiman, sedangkan yang putihnya ini merupakan kawasan industri KHTEK ya. Nah, ini wilayah jalan tol. Ini masih pemukiman. Nah, ini yang hijau-hijau ini merupakan wilayah pertanian. Dimana kalau kita melihat pada Google Earth kali ini gitu ya, bahwa wilayah kota Bandung itu sebagian besar sudah dihuni oleh atau sudah banyak dibangun pemukiman gitu, sehingga wilayah pertaniannya itu terlihat di sini sangat sedikit. Wilayah pertanian itu sudah dirubah menjadi pemukiman atau kawasan industri.
Ini merupakan lahan kosong. Nah, ini tadi video di awal, ini merupakan wilayah pendidikan. Ada SDN Negeri Perumahan Cijerah, lalu SD Negeri Perumahan Cijerah, SMK Widya Dirgantara, SMP Negeri 4 Kota Cimahi, lalu ada di atasnya SMA 6 Cimahi. Ini merupakan wilayah pendidikan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini, walaupun agak lambat ya videonya, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kalian gitu. Kalian bisa mengerti materi tentang perwilayahan ini. Nah, ini merupakan kawasan industri. Nah, mungkin materi kita kali ini sampai di sini tentang perwilayahan. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Itu materi yang baru tetapi masih dalam mata pelajaran geografi di kelas 12 gitu khususnya. Nah, jangan lupa kalian catat materinya, lalu tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Itu jangan lupa untuk kehadiran itu dicatat atau ditulis di kolom komentar yang ada di YouTube, itu nama dan kelas dan waktu menonton, itu sebagai bukti kehadiran kalian hari ini. Itu mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.